Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya di channelnya Yan. Buat yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat yang belum, silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar kita semangat lagi dalam belajarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kali ini pembahasannya masih di seputar install ulang komputer ya. Cuman yang kita bahas sekarang cara membuat bootable-nya. Sebelumnya saya sudah buat ya video cara membuat bootable ini. Kalian bisa lihat atau kalian bisa klik link di deskripsi nanti. Cuma kali ini sedikit berbeda ya. Nah, apa yang beda? Kalian bisa simak di video ini. Hari ini kita akan membuat multi bootable install Windows. Jadi, dalam satu flash disk terdapat lebih dari satu instalan Windows. Contohnya Windows 7 dan Windows 10 berada dalam satu flash disk. Wah, kok bisa? Bisa lah. Mau tahu caranya? Oke, let's go. Pertama, kalian sediakan flash disk minimal 16 GB. Lebih besar lebih bagus. Kedua, kalian download toolnya yaitu WinSetup. Kalian bisa cari di Google atau kalian bisa klik link yang saya sediakan nanti. Dan ketiga, kalian harus punya file Windows-nya tentunya yang berbentuk ISO. Nah, setelah semua persiapan sudah ada, mari kita eksekusi. Kalian ekstrak WinSetup-nya. Nanti ada dua file WinSetup sesuai tipe bit komputer kalian. Kalau belum tahu tipe bit komputer kalian, kalian bisa klik kanan pada My Komputer, lalu pilih Properties, dan di situ terlihat berapa bit komputer kalian. Di sini saya pakai yang 64 bit. Jadi saya buka WinSetup 64 bit. Klik kanan dan pilih Run as Administrator. Lalu akan muncul jendela WinSetup seperti ini. Dan jangan lupa ya, colokkan flash disk kalian. Nanti secara otomatis akan terbaca di WinSetup. Kalau belum terbaca, bisa klik refresh. Dan pastikan flash disk yang terbaca, flash disk yang akan kita gunakan. Lalu kalian checklist pada pilihan auto format. Nah, di sini secara otomatis akan memilih format FAT32, yaitu instalan Windows buat harddisk yang formatnya GPT atau UPI. Nah, buat kalian yang harddisknya berformat MBR atau legacy BIOS, kalian bisa pilih format NTFS. Oke, di sini saya pilih format GPT ya, yaitu FAT32. Lalu pada pilihan Add to USB disk, kalian checklist pada bagian Windows Vista 7, 8, dan 10. Karena di sini saya mau membuat bootable Windows 7 dan 10. Kemudian kalian klik pada titik 3 di sebelahnya, lalu arahkan atau cari file Windows pertamanya. Dan hal yang harus kalian perhatikan yaitu file ISO yang akan kalian gunakan tidak boleh mengandung versi ganda di dalamnya. Contohnya seperti ini, Windows 7 versi 32 bit dan versi 64 bit tersimpan dalam satu file ISO. Dan satu lagi, untuk format FAT32 ini, file ISO kalian idealnya memiliki size maksimal 4 GB. Kalau lebih dari 4 GB, nanti akan ada pesan file is too large. Kalian jangan khawatir, kalian masih bisa melanjutkannya dengan menekan tombol OK. Oke, untuk bootable yang pertama, saya mau memasukkan Windows 7 Ultimate versi 64 bit. Lalu pilih OK. Kemudian, pada kotak Advanced Option, kalian klik dan akan tampil jendela baru. Di bagian menu pilihan Vista 7, 8, dan 10, kalian checklist pada custom menu. Lalu kalian close jendela advance-nya. Dan sekarang kalian tinggal klik go untuk memprosesnya. Nah, akan ada warning
untuk menghapus semua data yang ada di flash disk. Kalian pilih yes untuk melanjutkannya dan muncul kembali warning. Yang kedua, kalian cukup klik yes untuk melanjutkan dan tunggu sebentar. Nanti akan ada pop-up perintah untuk membuat nama folder setupnya, dan kalian harus cepat-cepat mengganti namanya karena cuma dikasih waktu 45 detik untuk mengganti namanya. Nah, lihat, kalau kita nggak cepat, kotak yang tadi langsung hilang. Nah, untuk kotak kedua ini, kalian ganti nama sesuai Windows yang kita buat. Ingat, harus cepat. Kalau sudah, klik OK. Dan proses pembuatan bootable pertama pun berjalan. Kalian tunggu saja sampai proses selesai. Ini lumayan memakan waktu lama ya. Oke, kita percepat saja ya, karena kalau enggak akan memakan waktu lama. Dan apabila sudah selesai, akan ada notif seperti ini, done, job done. Itu artinya berhasil. Kita klik OK. Dengan begitu, bootable pertama pun sudah berhasil dibuat. Dan sekarang kita buat bootable yang kedua. Tadi yang pertama Windows 7 versi 64 bit ya. Sekarang kita masukkan Windows 7 yang versi 32 bitnya. Caranya sama kayak yang pertama ya. Cuma yang kedua dan seterusnya kalian tidak boleh menceklis auto formatnya. Ingat, jangan diceklis. Karena kalau kita checklist akan terformat lagi dan kembali ke awal lagi. Yang kedua ini kalian cukup checklist pada kolom Add to USB disk di bagian Windows Vista atau 7, dan kalian klik titik 3 di sebelahnya, lalu arahkan ke OS selanjutnya, yaitu Windows 7 versi 32 bit. Pilih dan klik OK. Kemudian pada Advanced Option kalian klik dan checklist custom menu pada kolom Vista atau 7. Lalu close jendela advance-nya dan kalian klik go. Dan ingat, akan ada notif perintah untuk merubah nama tampilan Windows-nya nanti. Harus cepat ya, karena cuma dikasih 45 detik. Oke, yang ini kita ganti Win7_32. Lalu oke. Dan yang ini kita ganti Windows 7 32 bit. Lalu oke. Dan proses bootable pun berjalan. Kalian tunggu seperti proses pertama tadi. Oke, kita percepat. Dan proses bootable yang kedua pun sudah selesai. Kalian klik OK. Dan sekarang kita buat bootable yang ketiga, yaitu kita isikan Windows 10 ya. Ingat ya, jangan dicentang yang auto formatnya. Kita langsung kayak membuat bootable kedua tadi. Checklist pada bagian Windows Vista dan pilih titik 3 di sebelahnya. Lalu kita cari file Windows-nya. Saya akan memasukkan yang versi 64 bit dulu ya. Kita pilih lalu open. Dan lihat, ada notif file is too large. Ini dikarenakan file Windows 10 yang saya punya tadi kapasitasnya melebihi yang diharuskan, yaitu maksimal 4 GB.
Tapi kalian jangan khawatir, ini masih bisa dilanjutkan kok. Cuma nanti akan dipecah menjadi beberapa part. Kalian tinggal klik OK untuk melanjutkannya, kemudian ikuti langkah selanjutnya sama kayak tadi ya. Lalu pilih Go, dan sekarang di sini saya ganti nama dengan win10_6. Udah mentok ya. Dan yang kedua, saya ganti dengan nama Windows 10 64-bit. Lalu oke, dan proses ketiga pun berjalan. Oke, semua udah selesai ya. Dan kalau kalian masih pengen membuat bootable lainnya, yang keempat, kelima, ataupun seterusnya, caranya sama kayak cara yang kedua dan ketiga tadi ya. Di sini saya sudah memasukkan 4 bootable dalam satu flash disk. Dan sekarang mari kita cek. Flash disk masih tertancap pada komputer. Lalu kita restart komputernya dan masuk BIOS. Dan ubah di bagian boot option priority-nya. Jadikan flash disk instalan kita menjadi boot option pertama. Lalu kalian save dan restart. Dan seperti inilah tampilan multi bootable-nya. Di sini tadi saya memasukkan 4 instalan bootable. Kalian bisa lihat, dan kalian tinggal pilih mau install Windows yang mana. Kalian tinggal enter dan install seperti biasa. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.